Thai sama Vietnam udah mulai tuh ngumpul tuh di kota-kota besar kan. Kita tuh anak-anak PPI, karena gue sempat kuliah di Prancis juga ya, di Rang ya. Ya begitu aja gitu, nggak ngumpul, nggak gimana gitu. Nah ini yang menurut gue sesuatu yang mungkin ya kita nggak bisa sendirian sih men, prinsipnya ya. Karena ya bisa aja gitu, tapi kan nanti yang besar ya udah that's on company gitu. Gue ngeliatnya ke sana sih, karena Hai semua, welcome back to our episode of Much More. Dan hari ini kita mau ngobrol dengan Aldila Septiadi, Digital Group Head of Marketing Technology dari Era Jaya Group. Yap. Welcome bro, apa kabar? Baik. Sibuk hari ini? Lumayan, gue abis ya tadi monthly board meeting juga gitu. Untungnya ya agak duluan lah presentasi, jadi bisa buru-buru. Oke, makanya lebih cepet nih datangnya dari ini. Iya, masalah jam 4 nanti kan. Gitu. Oke. Bro, kita memulai dengan gue pengen audiens dengar cerita lo lah tentang your early life. Background keluarga seperti apa, sekolah, kuliah seperti apa, perjalanan karir sampai bisa di titik sekarang kayak gimana ceritanya bro? Ya gue tuh punya cerita yang menarik banget sih sebenarnya. Dan itu selalu jadi inspirasi hidup gue, sampai motivasi hidup gue sampai hari ini. Jadi gue tuh lahir di Cimahi. Gitu. Cimahi mungkin orang nggak terlalu banyak tahu, kota kecil di sebelah Bandung itu. Itu di tanggal 6 September 1985. Yang menarik dari cerita gue adalah pada saat gue lahir, lampu di rumah sakit Cibabat itu mati. Wah, itu lumayan seru sih ini. Cerita yang selalu orang tua gue, nyokap gue, bokap gue ceritain ke gue, dimana ya pada saat gue lahir pun itu perjuangan gitu. Jadi pada saat mati gitu, dan pada saat gue lahir mulai nangis tuh ya. Semua orang tuh bilang alhamdulillah, gitu. Jadi alhamdulillah. Terus abis itu lampunya tiba-tiba nyala tuh. Karena zaman dulu mungkin kayak sekarang ya. Kalau sekarang lampu mati di rumah sakit, genset otomatis naik gitu kan. Kalau dulu ya mungkin butuh narik dulu atau apa gitu ya. Jadi akhirnya baru nyala. Alhamdulillah ya dia lahir. Jadi nama gue tuh Aldila Septiadi gitu ya. Alhamdulillah dia lahir. Jadi sebenarnya kalau mungkin Aldila punya arti lain ya. Kalau gue literally alhamdulillah dia lahir. Alhamdulillah dia lahir itu Aldila. Aldila gitu. Dan itu di bulan September. Septiadi dari ya nama depan kedua orang tua gue. Jadi dan ya kenapa itu jadi motivasi seumur hidup gue adalah karena ya story-nya tuh lumayan unik ya gitu. Jadi setelah gue lahir lampu tuh nyala. Gitu. On those things tuh gue selalu keinget akan hal itu, bahwa ya orang tua gue filosofisnya gitu. Ya you should selalu berguna bagi orang lain karena menerangi dunia itu. Jadi at least ya kalau orang gue ya gue udah menerangi hidup mereka berdua lah. Jadi di situ sih. Oke. Itu cerita seru sih. Gue juga selalu sampai hari ini. Terus sekolah? Sekolah gue kebanyakan di Cimahi ya. SD gue di SD Kartika 33, itu SD militer kalau Kartika kan. Karena Cimahi itu 40% itu daerah militer gitu. Cimahi daerah militer, daerah pangkalan militer. Jadi ya teman-teman gue kebanyakan tentara, terutama TNI AD ya gitu. Oh ya, gue juga keluarga angkatan udara sih. Jadi kakek gue itu yang Flemanoto ya memang perwira angkatan udara. Gitu, penerbang juga gitu. Dan sempat jadi komandan di Kalijati ya, Subang gitu. Terus SD di sana, SMP di Cimahi, SMP 1 Cimahi, SMA gue shift ke Bandung, SMA 5 Bandung. Oh, SMA 5. Terkenal tuh. Ya, itu terkenal borju lah ya. Tapi it is also interesting sih, karena gue dari Cimahi, anggap aja zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. 15-20 km, tapi gue berpikir lumayan jauh kan. Cuman pas gue kesana tuh gue kaget dengan kehidupan ya sekolah tersebut gitu. Mungkin kalau di sini kalau SMA 6 atau SMA 70 ya. Betul. Datang mobil semua, ini mobil siapa gitu, apa yang nganterin nggak, zaman dulu belum kan, tapi ya itu mobil anak-anaknya banyak gatsam gitu. Iya, makanya
seru banget SMA 5 dan ya I got a lot of friends there gitu ya, dan gue juga kemarin baru reunian nih 20 tahun. Ya 20 tahun SMA 5 tuh di ya bulan kemarin gitu, jadi sana terus gue kuliah di Unpad. Unpad di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi gue ngambil manajemen. Di sana juga gue ada beberapa ikut inisiatif kegiatan mahasiswa, gue wakil ketua himpunan, wakil ketua BEM, dan turns out juga mungkin pas pada saat itu gue nggak pernah tahu bahwa capability gue itu ternyata memang bukan main leader ya. Jadi anehnya itu dari dulu sampai sekarang gitu ya, gue kayak sekarang I try to build a lot of brand, few brand gitu ya sendiri, tapi nggak pernah berhasil. Tapi pada saat gue jadi pas wakil himpunan, wakil ketua BEM, itu gue selalu dapat posisi di situ tuh, gitu. Jadi it's quite unique sih. Ini juga gue berapa kali nyoba jadi di someone in the front gitu, tapi kok kayaknya nggak serak atau kayak gimana. Jadi agak sedikit unik ya pada saat kuliah gitu. Jadi lo discovering mungkin your place sebagai second layer leader gitu lah ya, wakil gitu kan. Mungkin bukan yang terdepan tapi lu bisa supporting, drive. Supporting, give an advice, fixing yang memang mungkin blind spot gitu ya, atau malah mungkin kalau gue dari sisi ini mungkin juga dari sisi devil advocate juga sometimes. Dan itu sampai sekarang ke karir lu merasa role lu seperti itu juga? Turns out, karena gue tapi mungkin lebih ke akhir-akhir ini ya, karena gue sempat pushing myself a lot of banyak lah gitu, tapi turns out tuh memang hasilnya nggak benar-benar muasin diri gue sih, prinsipnya gitu. Jadi gue tipikal orang yang target oriented, terus juga dan memang gue pengen task gue selalu achieve gitu ya. Dan karir gue juga kalau ngomongin company, I'm shift with company every 3 years gitu ya. Karena sometimes after 3 years gue juga bosen nih gitu, bosen apalagi yang mau dikerjain, prinsipnya kayak gitu. Jadi ya I discover myself as an supporter or advisor. Dan tadi kan lu sempat cerita di luar lu kerja di Arajaya lu juga punya a few businesses that you building. Boleh cerita nggak bro, bisnisnya apa aja? Yang pertama gue punya bisnis di digital agency, ya, namanya Lixus, digital agency sama performance enabler ya, gitu. Jadi paling gampang tuh ini quite niche business juga. Kalau dari zaman dulu kan kalau brand FMCG kebetulan karir gue kebanyakan di fast moving consumer goods kayak Unilever, L'Oreal, Danone, mereka tuh pasti ada promo kan. Promo undian berhadiah misalnya mobil, umroh dan kawan-kawan gitu. Nah dulu mungkin kalau inget itu tuh dulu kita buat PO Box kan, kalau ikut undian beli ya misalnya 50.000, setiap kelipatan 50.000 dapat 1 kupon, gitu taruh di PO Box, terakhir diundi. Nah bisnis ini sebenarnya sama seperti itu, tapi kan teknologi berkembang ya, gitu. 10-15 tahun lalu campaign seperti itu pakai SMS. Ada Unicode. Nah sekarang rata-rata kita pakai WhatsApp dan banyak beberapa klien pengen ngebuat itu jadi long term campaign. Jadi dia build loyalty program, gitu. Dan kebanyakan di FMCG dan campaign seperti itu selalu ada. Gitu. Jadi kalau orang red ocean-nya bisnis WhatsApp itu kan di AI, di customer center dan lain-lain. Nah, chatbot, I'm shifting to those kind of thing. Dan playernya mungkin di sini di Indo ya nggak banyak sih, it's just 2 or 3 gitu. Itu satu, Lixus. Kedua, gue juga helping few of my friends gitu di Worldwide Connect, Worldwide Enterprise itu grupnya Prep Studio, email, Hey Local gitu yang dulu sempat bareng sama Prep sih, bareng sama Armu waktu di Prep ya. Jadi gue bantu mereka dan quite sizable business. Mereka tuh 90-95% dari web. Di tengah serangan apps dan marketplace. Iya. Itu
sampai saat ini ya, dan mereka tuh bisa getting more than 100 billion a year gitu. Tapi the problem adalah di 2-3 tahun kemarin mereka stuck di angka ya nggak jauh dari 100 gitu ya, dan mungkin tahun ini we can just fly into a bigger number lah ya principally gitu. Karena ya biasanya problemnya tadi juga baik gue build brand nggak pernah berhasil, tapi gue pernah bantuin beberapa brand untuk fly gitu. Mungkin 2 tahun lalu gue pernah bantuin Avoskin juga gitu ya, dan sekarang lagi bantuin mereka nih gitu. Jadi itu terus gue juga punya F&B di The Upper Side. Kita baru punya 2, mudah-mudahan tahun ini kita buka 3 lagi. Upper Side itu konsepnya adalah kita menggunakan ruang yang tidak terpakai di rooftop mall. Banyak mall kan punya rooftop ya, gitu, dan tidak terpakai gitu. Akhirnya kita ngobrol sama mallnya gitu ya, dan kita mau utilize ini. Nggak bayar tapi sharing profit. Nah ini gue udah ada 2 cabang nih di Cimahi 1, kota kelahiran gue. Itu bareng sama teman-teman SMP gue nih gue buatin nih. Terus sama di Kopo gitu. Nah yang unik dari kita, strateginya kita nggak akan buka di main cities. Ya kita kalau Bandung kan pinggiran kan, Kopo sama Cimahi pinggiran. Tapi kita ngambil ke secondary, kayak kita masuk ke Garut, Bogor pun Cibinong gitu ya. Kenapa? Karena kita ngelihat those kind of concept itu nggak common gitu, dan nggak common di daerah-daerah seperti itu. Jadi kayak the most sophisticated cafe di kota kelahiran gue itu tempat gue gitu, the highest juga tempat gue gitu. Dan kalau gue masuk, price-nya jadi akan lebih mahal dan juga nggak affordable lagi buat massive. Gitu. By the way, kalau kita bicara brand lokal, kan gue juga dulu kuliah di Bandung sebenarnya. Tapi memang gue sering lihat brand lokal yang lahir dari Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya itu banyak lah yang bisa go at least nationwide dan beberapa internasional gitu ya. Entah itu F&B, entah itu fashion. Sebenarnya ada apa di Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya bro yang somehow kok melahirkan orang-orang yang membuild brand yang bisa scale secara nasional? Ya quite unik sih. Mungkin gue besar di antara mungkin kalau zaman dulu distro ya. Iya, distro. Kita ngomongin distro. Ya SD, SMP, SMA. Kalau gue pakai baju keren itu pakai baju distro. Baju dari distro ya. Zaman dulu mungkin ada 347, Monik dan kawan-kawan. Kalau sekarang yang one of the biggest di Indonesia tuh si 3 Second. 3 Second tuh gede banget. Maybe kalau gue lihat dari mungkin dia punya 500 sampai 700 toko seluruh Indonesia, value-nya mungkin di 1,5 triliunan mungkin jualannya gitu. Nah dari sana, karena memang Bandung, Cimahi dan Greater Bandung itu memang pusat konveksi, pusat industri garment di Indonesia. Gitu. Jadi ada beberapa pabrik yang memang produksi brand-brand internasional. Kayak Nike, Adidas gitu ya. Banyak pabrik yang produksi itu gitu. Namanya Delami itu produksinya Adidas, Nike dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin kalau Delami brand Indonesia ada Executive 99 gitu. Di Executive itu di Delami. Jadi di Bandung tuh memang pusat industrinya gitu. Dan untuk manufacture-nya lah ya. Dan mungkin dari sana tuh nggak banyak brand, mungkin kalau ngomongin Indonesia skalanya banyak brand yang dilahirin di sana. The Executive itu lahir di sana. Benar. Ya. 3 Second itu lahir di sana. Dan banyak orang yang ngira Executive itu brand dari luar loh. Padahal dari Bandung. Ya orang Bandung tapi udah tinggal di Menteng si Pak Thomas tuh yang punya tuh. Gitu. Jadi kalau fashion brand lokal tuh ya kita saling kenal lah, prinsipnya kayak gitu. Jadi memang filter itu sih bro. Dan juga pada saat gua besar gitu, gua tuh udah tahu dan terbiasa kalau buat kaos gimana, kalau buat cetakan gimana gitu ya. Supply itu ya karena gua besar dan lahir within my network dari kecil sampai besar itu teman-teman gue semua gitu. Secara nggak langsung ya kalau lo tinggal misalnya besar dan lahir di Sumedang mungkin lo akan tahu supply chain tahu. Secara nggak langsung karena teman-teman lo dari SD, SMP ngobrol aja semua gitu kan. Sama gue juga di Cimahi di Bandung karena ya kita obrolin those business. Orang tua teman gue bisnisnya ya di sana sih. Di sana semua. Jadi ini proximity dari manufacturer ya kan
sehingga lo terexpose ya kan early on. Tapi kemudian juga mungkin pengalaman dari para manufacturer ini belasan tahun nge-produce buat global brands gitu kan, mereka juga jadi build expertise gitu kan, slowly and over time gitu, talent-talentnya jadi build expertise yang selama ini produksi, mungkin lama-lama kan mereka pasti kepikiran juga kan, gimana ya cara gue bikin brand gue sendiri gitu kan. Gue yakin gue bisa bikin yang lebih bagus kok daripada yang global brand nih gitu, tapi brandnya gue pengen bikin brand lokal. Mungkin dua hal itu yang kemudian outputnya jadi banyak lahirnya brand-brand lokal yang nationwide ya. Dan keresahan terbesar gue adalah tabrakan antara dua fakta itu sendiri gitu. Karena sejak gue fresh grade sampai sebelum Era Jaya, gitu ya, gue selalu bekerja dan membesarkan brand luar gitu. Gue akan kerja pertama di British American Tobacco, ya, jualan rokok Dunhill dan kawan-kawan, Danone, ambil dia infant milk formulanya, event SGM, BBLAC, Nutrilon kawan-kawan. Gue di Unilever, dan juga di L'Oreal, dan terakhir di L'Oreal gue sempat pegang Asia Pacific gitu. Berarti Era Jaya ini your first local company. Ya seru gitu ya, dan mungkin juga salah satu keresahan gue juga karena gue tuh ngerasa pas when I was in L'Oreal, at that time tuh umur gue 35 lah ya, di 32, 33 sampai 36 gue di L'Oreal. Adalah gue tuh karena gue tahu banyak fakta gitu, karena misalnya di Indonesia one of the biggest market di Southeast Asia gitu. Gue tahu APEC, mungkin Jepang sama Korea even bigger, tapi gue juga tahu berapa banyak devisa ataupun keuntungan perusahaan yang mereka bawa keluar gitu. Pasti. Dan gue juga jadi mengerti how to manage a global brand gitu ya, how they should penetrate, how to should they build the brand within those country gitu ya. Dan ini gue jadi cukup resah juga sih gitu, karena dan other things yang gue lihat adalah karena gue posisinya lumayan ini ya, dapat exposure gitu di L'Oreal, mereka perusahaan Perancis ya, negara tuh ada di situ gitu. Jadi negara hadir di situ. Hadirnya gimana? Bentuknya mereka apa? Ngasih report. Kayak kalau kita kan kalau local company ataupun kita beli Euromonitor ya, gitu. Ya Prancis itu memberikan report ekonomi per each country setiap setahun 2 kali lah, gua nggak salah, dan itu very detail, gitu. Dan gua baca report itu gua bertanya-tanya sih sebenarnya, apakah company Indonesia yang ada di luar gitu kayak Mayora udah ada banyak di Afrika, di Rusia, ataupun ya kayak Indofood di Kenya, di Nigeria, they got this kind of service nggak sih dari government-nya gitu. Gue bertanya-tanya gitu, tapi gue ngobrol-ngobrol kayaknya nggak sih, nggak tahu ya, gue I don't know ya, gue juga nggak pernah, tapi gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue di kedutaan dan lain-lain, nggak ada sih this kind of things gitu. Mungkin mereka punya in-house kali ya, tim kayak tim researchers mungkin yang build. Iya, dan sebenarnya yang unik adalah yang turns out gue akhirnya tahu bahwa di negara-negara yang maju, departemen perdagangan dan departemen luar negeri itu di satu tempat. Iya, banyak yang seperti itu. Karena kayak di Australia. Iya, karena perdagangan itu bagian dari ya hubungan luar negeri, dan secara prinsip mereka kalau ngomong nyari revenue, nyari tax, nyari income itu ya di negara lain secara nggak langsung. Itu yang ya kalau gue logik yang gue dapat sih at that time ya gitu. Ya kayak karena itulah gue ngelihat bahwa ini banyak nih brand-brand lokal ya, kayak Kompas juga dari event Kompas di Cimahi itu kantornya. Terus sih Kompas juga dari Bandung Cimahi. Terus sebenarnya secara quality, secara capability timnya ya, itu sebenarnya udah bisa loh sebenarnya mereka tuh expanding keluar gitu. Tapi kebanyakan dari teman-teman yang gue obrolin, they just don't know how to aja sih. Lebih ke situ sih yang gue ngelihatnya, dan I think it's quite sesuatu yang memang kita bisa explore dalam jangka panjang gitu. Iya. Sebenarnya make sense banget sih, karena kan ketika kita punya brand, kita bisa nge-build brand yang globally recognize, itu kan otomatis kita akan ekspor, ya kan? Dan ketika kita ekspor itu kan berarti kan kita creating demand for our own currency, ya kan? For IDR gitu. Impact-nya ke devisa bagus, impact-nya ke job creation bagus gitu kan.
impactnya ke nilai tukar rupiah juga pasti bagus gitu kan. Dan impactnya belum kalau kita ngomongin soft power ya kan, our cultural power gitu, itu juga bagus. Apakah do you think you will dedicate yourself, let's say for the next 10-20 years to the success of Indonesian brands supaya kita bisa go global? Iya, itu sebenarnya again gue tuh pas pada saat pandemi ya, maybe all of us here pada saat pandemi berpikir itu kiamat sudah dekat kali ya. Maybe ya. Maybe ya. Kayaknya ini nih yang di kitab suci ini maksudnya nih. Ini maksudnya ya. Karena gue 2020 sampai 2021 gue tuh terkurung di Singapura. Oke. Jadi selama hampir 2 tahun gue nggak keluar. Stuck di Singapura. Stuck di Singapura. Moreover ya di Singapura segitu-segitu aja. Kalau gue stuck di Indonesia lo bisa kemana pun ya, ke Jawa lah sengaja kan. Stres gitu loh. Stres. Gue berpikir ulang, ini gue mau ngapain gitu. Iya. Kalau gue mikirin diri sendiri ya, udah gue di L'Oreal aja gitu. Ya 3 tahun, 5 tahun gitu, mungkin 15-20 tahun I'm there gitu. At least gue bisa balik jadi presiden L'Oreal Indonesia gitu. Tapi gue waktu sempat, karena gak banyak waktu terbuang, gue tuh suka sepedahan mulai di Singapura. Ya, dan pada saat sepedahan gue dengerin podcast. One of my podcast yang gue dengerin itu Pagita. Gitu. Dan di situ sejujurnya nilai-nilai nasionalisme itu gue baru keluar. Sejujurnya gue memang corporate animal. Jadi lah baru ya. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Gue mungkin udah ada ya pada saat sampai kuliah. Ya gue di BEM pasti ada seperti itu. Cuman setelah gue masuk ke multinational, ya udah gitu. Fokus gue cuman kerja, hitting the target, ya get a better career gitu. Dan gue di sana ngerasa bahwa we can just do better gitu. Turns out memang pada saat itu thanks God-nya ada reorganisasi gitu di L'Oreal. Gue sempat ditawarin pindah ke Dubai. Gue ngobrol sama keluarga nggak terlalu setuju gitu. Ini pulang ke Indonesia aja nggak pernah gitu. Terus tiba-tiba mau ke Dubai. Terus juga gue sempet sama bini gue kepisah berapa lama karena dia mesti balik jagain orang tuanya. Dan akhirnya we are decide, we are going back. Gitu. Dan akhirnya gue berjodoh dengan Era Jaya. Gitu. Dan pas banget tuh Era Jaya lagi transformasi gitu. Jadi mereka building quite strong holding company-nya, dan mereka ngebuka vertikalnya jadi 4 gitu. Kalau kita tahu kan Era Jaya tuh kita cuma tahu Erafone, iBox gitu ya. Tapi at that time aja pada saat gua masuk itu Era Jaya kayak Samsung, NASA Era Jaya, Xiaomi Store Era Jaya. TAM, kalau tahu garansi resmi TAM itu Era Jaya. Gitu. Dan dia expanding the company jadi 4 vertikal. Yang pertama Era Jaya Digital, jualan device. Yang kedua Era Jaya Active Lifestyle, itu jualan produk-produk kayak Garmin, DJI, GoPro, terus JD Sport juga part of us. Mungkin kalau sekarang sepatu juga Asics juga part of us. Ya. Itu di Active Lifestyle. Kita juga punya beauty wellness, ada Apotek Wellings di sana. Ya. Dan yang terakhir tuh food and nourishment. Mungkin kalau yang nggak tahu Sushite juga part of Era Jaya. Yeah. Pari Baguette sama Grand Lucky. Jadi dari 2020 ya sampai dengan sekarang mereka growing so fast. Even dari kalau lihat di laporan keuangannya almost double dari 2019 sampai 2023 terakhir gitu growing. Dan on it mereka butuh tim ataupun organisasi yang nge-lead e-commerce, digital, dan all of those marketing teknologi. Jadi gue handling all of those box. Departemen marketing teknologi, isinya e-commerce, marketing teknologi self, digital performance di sana, untuk servicing satu grup di situ. Dan ini gue ngerasa bahwa this is my way sih akhirnya gitu. Dan nyambung ke tadi soft power, gue juga ngerasa karena Era Jaya expanding nggak cuma di Indonesia gitu. We have a company in Malaysia, di Singapura juga gitu. Di Malaysia ada Switch sama Urban Republic juga di sana. Gitu gue ngerasa bahwa gue kayaknya bisa jadi part of the Indonesian brands expansion atau apapun itu. Gitu. Karena Pagita kan banyak banget sampai gue kuliah di sana nih.
gue kuliah public policy juga di SGPP gitu. Banyak cerita tentang Indonesia 2045 gitu. Dan kalau dari semua prediction dan ya forecast itu kan kita akan jadi nomor 4 ya. Tapi rata-rata ya mereka cuma forecast bahwa kita hanya cuma negara konsumen. Yeah. Di situnya. Nah, gue cukup prihatin akan itu. The question adalah how can we can just be better than this gitu ya with our soft power ya. Karena soft power itu menghasilkan devisa lumayan besar juga sih. Prinsipnya itu sih. Iya. Yeah. Sebenarnya it's not a bad thing to have a highly consumptive economy, ya kan? Karena kan kita jadi punya resilience lah terhadap global shocks, ya kan? Itu one thing. Tapi memang agak sad ketika yang dikonsum semuanya not the things that we produce, ya kan? Jadi kan kita banyak import lah ya. Ya, yang paling sering kan penyakitnya di sini kita ekspor raw materialnya jadi value added goods di luar, terus kita import value added goodsnya dari luar yang sebenarnya raw materialnya dari kita. Ya kan? Dan dari sisi gue ya memang we should have a lot of IP sih, terutama dari sisi brand. Gitu. Karena if we have an IP, ya mungkin malah ngomongin raw material, production bisa jadi tidak penting lagi gitu. Karena ya kita bilang, ya gue bilang handphone lah ya, atau handphone lah, Samsung atau production cost mereka mungkin cuma 20 atau 25% dari price mereka. Gitu. Mereka produksi di mana? Sisanya brand equity. Brand equity, China. OPEX, marketing cost dan lain-lain, paling 30-40%. Gitu. Ya, mereka punya 30-35% the value of those IP. Nah, tapi menurut gue juga kita sebagai bangsa Azik gitu kan, kita harus memilih kan. Sebenarnya di mana sih kita bisa punya brand equity yang tebel gitulah istilahnya. Where do you see we have that advantage? Apakah fashion, apakah F&B, apakah film, apakah musik, apakah tourism, apakah apa bro? Where do we have that competitive advantage untuk bisa punya brand equity? Okay. Sebenarnya I see there's a 9 things that we have a competitive advantage ya. Tapi gue ngelihat ada 3 hal karena memang ini sangat berkenaan dengan diri gue. Gitu. Yang pertama dari sisi fashion. Fashion, oke. Fashion. Kalau gue long hanging fruitnya adalah ngomongin Muslim fashion. Muslim fashion. Oke. Ini ya why kita nggak jadi parinya buat Muslim fashion. So Jakarta Fashion Week itu adalah ya the place that ya inilah ya bukan pari. Mungkin satu lagi Ka'bahnya Muslim fashion ke Jakarta gitu. Karena selain kita itu ada Turki itu yang memang quite significant punya industri fashion yang lumayan gitu. Tapi dari sisi fashionnya bukan ngomong production, gue rasa kita better than Turki. Itu satu. Dan ini quite seksi karena ya it's very niche, very segmented gitu. Ya negara-negara Muslim di dunia kan lumayan banyak ya. Gitu dan kan ada 2 miliar orang. 2 miliar orang dan if you are going to Middle East, if you are going to North Africa, their fashion taste itu nggak lebih baik dari kita loh sejujurnya. Ya kalau lo pasti pernah lah ya Middle East ataupun North Africa atau even Malaysia lah jangan jauh. Ya tapi gue nggak pernah merhatiin fashion, that's the problem. Itu yang menurut gue kita tuh punya competitive advantage di sana. Gitu. Karena mungkin ya karena kita produsen gitu ya. Banyak ngelakuin kalau ngomongin research and development, it's a naturally happen here. Gitu. Kalau ngomongin kalau jangan ya kalau beauty industry aja desain research and development ya lumayan strong gitu dan nggak banyak yang punya itu. Tapi kita tuh beneran fashionnya very organic gitu. Itu gue ngeliat peluang yang cukup besar di sana gitu dan juga karena kita produsen gitu. Kalau ngomong quality, honestly speaking, compare to China jauh lebih bagus di sini. Kita mungkin sama Vietnam lah ya. Cuman kalau ngomongin dari sisi ngomongin art ya, bukan yang handcrafting dan lain-lain, kita jauh lebih bagus. Gitu. Kayak sepatu tuh ya mungkin standar bisa disamain. Cuman kalau misal quality as an
satu sepatunya kita jauh lebih bagus di Indonesia. Gitu. Meskipun ya cost of the labor-nya ya we know lah, the problem is always on the cost of the labor. Gitu. Jadi karena kita kemarin punya omnibus law. Iya. Akhirnya ya keluar situ kan. Jadi gue sih ngeliat sana. Jadi fashion itu sesuatu yang seksi, low hanging fruit, dan dalam 20 tahun ke depan di 2045 ya gue sih just imagine aja sih. If we are going to Africa or South America gitu ya. If we people see Zara or Uniqlo or even ya brand tas ngomongin Coach atau Kate Spade. Zara itu Turki. Zara tuh Spain, tapi produce di Turki ya, banyak di Turki, gitu. Ya gue pengennya brand-brand Indonesia nggak di sana. Gue kepikirannya kayak gitu, karena untuk ngerubah hal ini ya 5-10 tahun memang nggak cukup, tapi ya gue yakin 20 tahun, ya we can just be better than them sih. Gitu, karena kayak ngomong H&M, Uniqlo juga is just coming 3-5 years back. Ya nggak sih? And we just need one brand to succeed gak sih untuk pave the way for the others? Iya. Ya kan sebenarnya. Iya, dan ya that's quite unique. Jadi itu satu fashion. Kedua yang gue lihat itu dari sisi beauty. Kenapa? Karena when I was in Unilever, when I was in L'Oreal, I'm fighting the local brand. Jujurnya beauty industry kita berat fighting local brand. Berat banget, terutama 5 tahun terakhir ya. Itu. Dan kita tuh udah jadi raja di negara kita sendiri, sejujurnya. Di pioneering sama Pak Salman ya di Wardah. Itu Wardah tuh kalau zaman gua Pond's itu the biggest one, Citra the biggest one gitu. Dalam 10 tahun terakhir Wardah become the biggest one. Gitu. Terus juga kalau ngomongin mid and premium gitu, brand-brand kayak something Scarlett, Avoskin, itu juga lumayan kenceng ya penetrate-nya di market kita, dan mereka punya tempatnya sendiri lah. Tapi sukses di Indonesia bisa automatically translate jadi sukses globally nggak sih Bu? Iya dan tidak gitu. Kalau gue ngelihat bedanya kalau dari sisi fashion itu organically ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin dari sisi beauty, secara prinsip kita udah punya DNA-nya. Gitu. Udah DNA-nya, dan gue ngerasa bahwa dalam 20 tahun ke depan banyak profesional yang very expert on this itu juga bisa ngebantu ya paling gak jauh gue lah. Pada saat gue di L'Oreal, gue tahu how to penetrate market globally. Gitu kan, dan secara kualitas gue ngerasa ya bukan nggak kalah ya, we are even better gitu, karena sekarang tuh kalau ngomongin skincare ya bukan kosmetik, itu beneran ngomongin tailor to every single person gitu. Mereka ngomongnya dari sisi ingredient gitu, ingredient setiap orang, setiap user itu berbeda gitu, dan konsumen sekarang udah ngerti ke arah sana gitu. Jadi gue ngelihat ini bisa jadi sesuatu yang cukup seksi juga, dan banyak produsen dan pabrik juga udah mulai dibuka di sini sih gitu. Even L'Oreal aja hubnya di Indonesia sekarang. Itu sih. Ya saking banyaknya kayaknya semua orang punya brand skincare sendiri nggak sih? Iya, itu saking banyaknya dan saking gampangnya gitu. Tapi terus tiba-tiba punya rumah bagus tiba-tiba gitu. Kaya gitu. Iya, dan tapi era of it udah mulai berhenti sejak tahun lalu sih. Oh really? Udah bukan berhenti, maksudnya udah mulai berkurang. Slowing down. Udah mulai stable. Terjadi konsolidasi lah ya. Konsolidasi, terus juga karena mereka juga growing karena growing of the marketplace juga sih aja. Riding on the growing of kayak TikTok Shop, Shopee dan lain-lain gitu ya kemarin. Tuh TikTok Shop sempat mati lumayan tuh, kerasa bagi banyak orang, dan bingungnya tuh sebenarnya gini, demand-nya tuh ada gitu, tapi nggak ketemu aja gitu, karena rata-rata these beauty player hanya play di online gitu. Mereka nggak yang benar-benar buka offline dan distribute dan lain-lain. Paling banter nitip di Indomart atau Alfamart gitu kan. Itu juga ya lumayan lah ya. Iya. Biayanya, karena apalagi kalau retur, kalau misalnya udah naro di 15.000 toko ternyata nggak ke lepas ya, bisa retur tuh banyak lah pertimbangan. Iya. Oke. Terus apa lagi? Fashion, beauty. Terakhir gue lihat gastro sih. Apa? Makanan, food.
Gastro tuh food. karena anywhere I go gitu ya, tuh gue selalu nyari nasi Padang. Sihir ya, gitu. Pas Armuh buka Payakumbuh di Tokyo gitu, gue ngerasa wah ini nih gitu. Karena if I'm going anywhere, Vietnamese sama Thai food itu selalu ada. Oke. Kalau Japanese udah lah, Korea udah lah, gue nggak perlu tanya lagi. Tapi yang jangan jauh-jauh, Thai food sama Vietnam tuh ada, selalu ada. Lebih gampang lah dicarinya gitu. Kayak di Melbourne aja setiap ya mall ataupun area food court itu ada gitu. Tapi gue nyari Padang belum tentu ada. Gitu. Nah, ini juga karena diaspora Indonesia juga udah mulai banyak ya di mana-mana ya gitu. Dan gue ngerasa bahwa food itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan dan juga ya nggak hanya ini ya, karena gue ngelihat dari 3 hal tadi, fashion, beauty, sama gastro, food itu bisa represent our culture juga ya. Iya, setuju. Gitu. Dan ya kalau misalnya ya if we go anywhere there's a Chinatown, if we go anywhere there's a ya kampung Arab gitu kan. Orang-orang Thai sama Vietnam udah mulai tuh ngumpul tuh di kota-kota besar kan. Kita tuh anak-anak PPI, karena gue sempat kuliah di Prancis juga ya, di Rang ya. Ya begitu aja gitu, nggak ngumpul, nggak gimana gitu. Nah ini yang menurut gue sesuatu yang mungkin ya kita nggak bisa sendirian sih men, prinsipnya ya. Karena ya bisa aja gitu, tapi kan nanti yang besar ya udah that's on company gitu. Gue ngeliatnya kesana sih, karena itu salah satu mimpi besar gue setelah tadi 35 tahun, ini what next-nya. Karena setelah 30 tahun selain ngomongin COVID, gue juga merasa bahwa gue punya aset, punya tabungan buat diri gue sendiri, buat anak gue sama bini gue nih, gitu. Nah abis ini apa gitu? Gue mau apa gitu? Ya mungkin gue lagi ngejar gimana gue punya aset kalau gue hidup sampai kapanpun gue bisa dengan gaya hidup sekarang. Ini sekarang ke sana. Cuman after that what gitu? Nah salah satunya gue pengen itu sih. If I go anywhere gitu ya. Karena gue seneng banget jalan-jalan, gitu ya. Itu ya Indonesia itu bisa dengan gampangnya diperkenalkan sih. Itu sih. Tapi mungkin nggak sih sedikitnya hadirnya berbagai brand di luar ini sebenarnya memang berbanding terbalik dengan keinginan orang Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Karena yang kita sering dengar itu di Indonesia semua ada bro, betah ya kan, tinggal di negeri sendiri. Negeri kita damai, tempatnya indah, makanannya enak-enak, orangnya baik-baik, ya kan, keluarga semua di sini. Lu kalau tinggal di luar nanti lu sakit meninggal siapa yang urus gitu kan. Ketika kita bertahun-tahun, berdekade diberikan message seperti itu, orang kan jadi mikir, ngapain gua kalau gitu keluar negeri gitu kan. Nah, karena saking sedikitnya ya kan, kita bicara funnel ya, kalau lo marketing kan lo ngerti funnel kan. Karena memang top of the funnel-nya orang Indonesia yang di luar itu nggak banyak, diasporanya, ya konversi menjadi entrepreneur di luarnya, yang buka restoran Indonesia, ya kan, yang buka brand Indonesia, dengan memang jadi kecil, ya kan. Nah kalau kita lihat kayak misalnya Thai, apalagi China ya, itu kan memang diasporanya luar biasa bro. Kenapa ada Chinatown di hampir setiap major city in the world? Ya karena memang orang China itu diajarin mungkin dari zaman Genghis Khan lu harus berlayar cari upeti dari Majapahit gitu kan. Itu sampai sekarang gitu loh. Mereka ya bermigrasi keluar kan, mencari peruntungan ya kan, start a family, mencari pendidikan gitu kan, sampai ada istilahnya ABC, American Born Chinese gitu kan, Cindo, Chinese Indonesian. Di semua negara kan ada kayak Chinese ethnic group yang kemudian membuild that Chinese presence di sana. Tapi kan kalau di Indonesia ya nggak tahu ya. Kita tuh sangat nyaman bro, stay di Indonesia ya nggak sih? Oh iklimnya enak, tempatnya semua enak, keluarga semua di sini. Gimana cara Sofya kalau misalnya kayak gitu bro? Ya pertama sih gue juga realize nggak hanya cuma dari sisi orang kebanyakan ya, the brand owner juga feels like that sih. Iya kan? Karena ngerasa Indonesia aja segede gini gitu. Exactly. Nggak habis-habis gitu kan. Startup juga gitu. Iya, agree. Kita serve Jabodetabek aja udah unicorn bro, ngapain lu mikirin luar negeri gitu kan istilahnya gitu. Ya, iya agree itu satu. Terus juga kalau ngomongin
ya gue satu lagi mungkin mental di orang-orang di Indonesia, kita kan banyak suku juga kan. Itu juga beda-beda gitu. Memang Jawa tuh karakteristik ke sana gitu. Tapi di Sumatera itu it's made different gitu. Kalau gue ngeliat ke sana gitu. Karena when I was in BAT gue juga muter-muter tuh. Gue sempat di Pekanbaru, sempat di Medan, sempat di Balikpapan. Karena gue di sales organization kan. Gue ngeliat sales team atau tim yang berbeda-beda multicultural. Secara etos kerja, secara ada motivasi dalam beda-beda juga gitu. Tapi yang kurang sebenarnya satu hal lagi, sebenarnya capability on English lah, foreign language. Dan itu yang ngebuat kita tuh nggak pede. Gue ngelihat kesana ya, percaya diri keluar gitu. Gak kayak orang-orang Filipina. Wah itu pede banget ya. Pede banget di mana India sama Filipina lah gue ngeliat. Kalau nggak jauh-jauhnya di Filipina. Kalau ngeliat India sekarang, ya ngomongin Arab, India sama Cina kan. India nggak perlu tanya lagi. Filipina tuh sejujurnya gue kalau berapa kali ke few country gitu. Kalau ngomongin skill, kita nggak jauh dan kita jauh lebih bagus. Cuman ya problemnya itu gitu. Nggak kebiasa aja gitu karena memang Philippines ya very close with US kan. Itu ya mereka udah very common gitu. India apalagi dia jajahan Inggris dia gitu. Itu yang salah satunya gue ngerasa bahwa nggak ada urgensi untuk bisa keluar. Jangankan gitulah. Gue anak Unpad aja gitu. Yang tertinggal di Jakarta itu cuma 15 orang kali satu angkatan. Pas gue lihat nih database kemarin karena kita mau reuni 20-an, 15 orang. Dan even ada satu perusahaan BUMD ya itu ada 30 orang. Di Bank Jabar angkatan gue 30 orang. Dan katanya kalau lo very close to home ya. Very close, lo ngelipat kertas, lo lempar tutup mata, mungkin 70% anak Unpad di BJB. Gitu. Jadi ini this kind of mental sama ya percaya diri. Ya ini yang mesti kita juga push dalam 20-25 tahun ke depannya. Gimana kita bisa berani untuk bisa ya merantau at the end. Gitu. Itu sih kalau dari sisi gue. Gue personally kalau disuruh kayak gitu juga, I wanna kayak focus on Indonesia first gitu kan for my companies. Tapi memang kebutuhan untuk ini ada dan jumlahnya menurut gue memang nggak cukup banyak orang yang willing gitu loh. Kalau gue lagi misalnya ke Eropa, gue ke Amerika, gue tuh cukup jarang sebenarnya ketemu diaspora Indonesia. Dan kalaupun ketemu, in 90% of the case mereka akan kerja di perusahaan lokal di sana, ya kan? Bukan usaha punya ini. For the exception of Belanda, kayak kalau di Belanda diaspora Indonesia banyak yang buka restoran Indonesia atau apa karena memang demand-nya ada. Tapi outside of Belanda, gue nggak ngeliat banyak yang kayak gitu sebenarnya. Tapi one of the things yang gue cukup sedikit optimis ya, gue tuh di Cimahi kota kelahiran gue karena all of those satu lagi keresahan gue selain gue dengerin podcast dan gue berada di Singapura, gue tuh baru tahu dan kenyataan bahwa 3 wali kota Cimahi itu ditangkap KPK semua. Jadi Cimahi itu baru itu lucu banget. Baru ada dari 2000 kok jadi kota 2004 atau 2002 ya? 2001 atau 2022. Cuma punya 3 wali kota, tiga-tiganya ditangkap. Tiga-tiganya ditangkap KPK. Itu saking nyamannya bermain di rumah sendiri. Iya, itu rumah akhirnya ditangkap. Itu juga ngebuat gue kayak have my own anger sih. Jadi gimana? Lo mau jadi wali kota Cimahi? Ya at some point I consider gitu ya, tapi might not now lah. Gua masih at some point you did consider or you will consider at some point? I did consider. You did consider. And also ya sebenarnya mungkin nggak sekarang gitu. Karena gue juga ngeliat ya at least in my own town lah, gue bisa dibilang alhamdulillah orang di kota orang gue kelahiran gue karena bokap nyokap gue masih tinggal di sana juga gitu. Jadi gue buat satu ya movement lah ya, namanya Cimahi Bisa. Sebenarnya gue from my own pocket gue ngeluarin ya beasiswa. Dan yang buat gue cukup happy adalah Gen Z sekarang itu tuh yang ngetrend dan kuat buat seksi buat mereka adalah being an entrepreneur. Anak-anak karena gue nggak nyari anak-anak SMA kan, bukan anak kuliah. Anak SMA udah banyak yang
mau usaha. Iya. Starting ya buat usaha gitu. Itu yang buat gue happy. Makanya kalau tadi ya mudah-mudahan itu kontradiktif gitu dari angkatannya gue ya sama angkatannya mereka, di mana mereka lebih ekspensif. Dan gue yakin juga karena gue belajar bahasa Inggris waktu itu SD kelas 6 kali ya, baru ada bahasa Inggris kali kelas 6 SMP mungkin zaman gue dulu ya gitu. Nah mereka pasti lebih fluent ya karena dari kelas 1 udah belajar gitu. Ya, meskipun di SD negeri ya gitu. Jadi gue ngelihat bahwa ada harapan gitu. Kalau ya di 2045 ya kita bisa punya ya Indonesia yang memang benar-benar quite strong gitu ya, dengan ya semua soft power dan semua hal yang kita bisa jual ataupun kita ceritakan ke dunia luar sih sebenarnya gue kan. Iya. Sama satu secercah harapan yang gue lihat sebenarnya itu di industri game lokal, bro. Karena gue ketemu banyak game studio lokal, developer lokal yang based di misalnya Jogja, Bandung gitu ya, Jakarta. Not bad game-game yang mereka bikin gitu. Salah satunya yang waktu itu datang kemarin ke acara kita di Pacific Place, itu dia dari Solo kan? Developer game dari Solo, gamenya udah di-download 10 juta kali lebih di Play Store. Ini kan cultural export, ya kan? Dianya nggak perlu ngerantau keluar kok gitu. Dia tetap tinggal di Solo, nyaman dengan kesoloannya, tapi dia earn revenue US dollar, ya kan? Yang berarti kan itu nanti create demand for our currency untuk ditukar dengan US dollar dan jadi devisa, dia bayar pajak dan lain-lain. Dan dia bisa mengemploy karyawan dengan standar yang sangat baik karena revenue-nya memang US dollar, global segala macam. Dan gue juga lihat beberapa game di Indonesia yang terkenal, misalnya seperti kayak Dread Out gitu yang didistribute di Steam. Gue ngelihat real potensialnya untuk Indonesia bisa jadi juga leader sebenarnya di industri game nasional yang kemudian bisa ekspor globally. Makanya lewat company gue di VC Gamers itu gue banyak doubling down on partnership with local developers sebenarnya. Gimana caranya kita punya user nih 1,5 juta di VC Gamers gitu kan. Setiap ada game lokal mau launch, mereka selalu udah takut kalah bersaing dulu kan dengan modelnya Mobile Legends, Free Fire. Nggak mungkin lah kita bisa ngalahin Free Fire Mobile Legends gitu. Nah tapi yang kita bisa sediakan kan kita showcase kan, at least ke 1,5 juta orang Indonesia yang udah jadi user kita. Ini ada loh game lokal gitu yang bisa kalian coba. Jadi gue ngelihat ada potensi di sana juga sebenarnya. Kalau kita bicara brand dan ini belum dihubungin dengan our wealth of cultural stories, ya kan? Legenda-legenda lokal, ya kan, spirituality, kemudian folk religions gitu, local culture. Itu sebenarnya itu ripe for game adaptation, bro. Ya kan, ripe for game adaptation. Kayak gue selalu menghayal kenapa ya nggak ada game Assassin's Creed yang settingnya Majapahit gitu misalnya. Gue selalu ngayal kayak gitu. Gue udah main Assassin's Creed udah dari Middle East gue main, Ancient Greece gue main, Viking gue main gitu kan. Kenapa nggak ada dari Majapahit? Gue pengen banget tuh ngerasain tuh kan the setting ibu kotanya ya kan, Trowulan, terus gue battling dengan outfit Majapahit dan lain-lain. Tapi memang it will take a bit of time. Ya kan, it will take a bit of time, tapi gue optimis kalau untuk industri game Indonesia ini sebenarnya we have all the ingredients already, gitu. We have all the ingredients already. Makanya gue suka sebenarnya kemarin ada roadmap industri game nasional kan yang di launch sama pemerintah sekarang untuk gimana bisa lebih mengincentivize lah local game developers. Ya kalau gue ngelihat opportunity di sini karena gue mungkin melihat orang-orang yang sama kayak gue yang mageran, yang malas keluar rumah, bro, nggak usah ngerantau, keluar rumah aja malas gitu kan, rasanya pengen GoFood aja tiap hari gitu, apalagi kalau hujan kayak gini, lu suruh gue ngerantau lagi bikin restoran Indonesia gitu kan, tapi kan pasti banyak orang-orang kayak gini yang bisa bikin game, apps dan lain-lain, itu ya, mungkin gue nggak harapan di situ. Dan banyak hal juga yang memang nggak harus, gue kayak penting ngomongin game developer atau software house gitu di Indonesia, di Jogja, di Bali itu banyak. Banyak banget. Terutama yang kalau gue servicing Australia, itu banyak banget. Ya, jadi ya memang nggak harus gitu, dan even ya kedepannya ya if we see inilah ya 3D printing gitu. Kalau udah makin murah, mungkin 20-30 tahun lagi, sebenarnya mungkin industri yang
paling besar adalah konten gitu. Benar-benar. Ya kayak piring buat mungkin 20 tahun lagi tuh bisa buat piring atau perabotan rumah di dalam rumah kita sendiri dengan Benar-benar. printing gitu. Benar-benar. Jadi konten industri ya atau desain industri itu ya mungkin akan yang growing di sana. Itu lebih menarik lagi, downloadable objects gitu. Iya, Orang manufacturer di rumahnya sendiri, download desain dari digital good marketplace gitu kan. Dan kita punya banyak artis ya, dan saat ini kalau bisa benar-benar kita benar-benar jaga gitu, karena pada saat when it's come gitu ya, the era of it gitu, nah ini benar-benar yang akan valuable ya itu gitu menurut gue. Iya. Menarik. Oke. Bro, sekarang kita rapid fire questions. Kita bersuka cita sebentar kalau bahasanya gua sama Bro Faru. Kita have fun sedikit karena diskusinya lumayan berat. Dan tadi gue sebenarnya have fun sih, berat tapi seru lah. Iya. Jadi gue akan say a couple of words, bro, dan lu simply say which one you prefer. Nah, kalau lu mau cerita sedikit background kenapa lu prefer itu juga boleh, bro. Terkait branding, online activation atau offline activation? Gak lumayan ini ya. Sebenarnya kalau ngomong online sama offline ya pasti gue akan lebih pilih online. Ya, karena kenapa? Karena yang pasti aksesnya lebih gampang, lebih murah, to reach ya orang lebih banyak ya. Gitu. Cuman ya zaman sekarang ya apalagi di Indonesia we should put an omni channel buat Ovid ya. Gitu. Karena ya sekarang even jadi balik lagi ke offline gitu. Kalau ya it's getting stable tapi jadi balik lagi ke offline. Cuman ya pasti sekarang if I can gue cuma bisa pilih salah satu pasti online. Ngomong-ngomong soal itu, kenapa ya gue nggak pernah ngeliat ada iklan caleg di Instagram atau TikTok? Sebenarnya nggak boleh. Boleh kok, asalkan di nggak tahu lo disclose kalau ini memang political. Gue pernah tuh pas pulang ke Bandung Cimahi dapat. Cuman kalau di sini nggak pernah kok. Kalau di BSD event gue nggak pernah dapat. Oh, dia local targeting ke bisa jadi region Cimahi gitu kali. Oke. Waktu itu gue sempat ada sih. Oke, pilih more money apa more power, bro? For now, mungkin gue tanya 10 tahun lalu gue more money kali ya. Kalau sekarang gue more power. Kenapa tuh? Ya karena with the power we can just you've learned power makes money. Tapi more power to get more money-nya itu potensial lebih besar. Gitu. With more power kita bisa influence more people. Lebih ke situ sih. And the more people you can just get more money at the end. Kita karena balik lagi di titik sekarang gue ngerasa bahwa nggak semua hal bisa gue kerjain sendiri sih. Betul. Gitu yang memang even gue mungkin baru realize 4-5 years back gitu. Meskipun gue jenjang manajernya lumayan lama, cuman gue ngerasa bahwa teamwork, grooming team, dan itu very matters sih. With more power, ya ini. We can just get more money at the end. Gitu. Tapi yang gue pelajarin juga sebenarnya 5 tahun terakhir, the more money, the more power we have, the more afraid we're of losing it, bro. And itu causing more suffering. Iya, banget. Berat itu. Oke. Kalau ada waktu, lu mau lari maraton atau sepedaan? Gue lebih sepeda. Oh, lu lebih ke sepeda ya? Betul. Ini mungkin terapi gue kali ya. Gue tuh tipe orang yang kalau gue gue ada target, gue mesti dapetin itu. Tapi dengan mimpi gue sama target gue sekarang, gue realize bahwa gue nggak bisa kerja itu sendiri, dan gue nggak bisa nge-push itu sendirian dan terlalu cepat. Skenario sama mimpi-mimpi gue butuh waktu dan butuh timing, waktu dan juga skenario yang memang benar-benar pas untuk mencapai itu. Jadi meditasi gue tuh dengan sepeda, dan gue sepedaan cukup. Oh, meditasi lu dengan sepeda ya? Iya. Ya mungkin meditasi beneran kita bisa ngobrol lah ya. Cuman gue ngerasa bahwa gue lebih tenang dengan berada di sepeda. Gue bisa memikirkan plan-plan gue, bisa reflect myself gitu. Dan gue lebih ultra cycling sih. Gue terakhir itu di Bali 400 km. 400 km? Iya. Jadi itu nggak meledak tuh ini lu. Ya udah enggak. Pertama kali lu langsung 400 pasti terasa sih. Jadi 400 ini tanggal 2 sampai 3 Maret ini gue 500 mau nyoba gitu, dan even mudah-mudahan kalau memang gue dikasih kesehatan, gue pengen tahun itu gue ada target to the Bentang Jawa. Bentang Jawa itu 1.500 kilo dari Anyer sampai Banyuwangi 1 minggu.
finishnya tuh di around 17 Agustus lah ya. Jadi gue pengen nyoba untuk bisa, intinya mungkin gue ngerasa bahwa if I can just beat Java Island gitu ya, I can just beat myself, gue I can beat anything. Yeah, nice. Bro, lu pengen fast paced life atau slow paced life? Fast. Gue mencoba slow apapun, akhirnya balik lagi fast. Yalah, lu mau jadi wali kota Cimahi, bro. Gitu. Ya, gitu lah. Ya, tapi gue fast sih. Gue pernah mencoba buat slow apapun, akhirnya balik lagi ya. Iya, gitu. Iya, oke. Ya, menarik. Oke. Kan lu punya 8 specialties ya, kalau based on story yang lu share gitu. Ya. Yang mana yang lu would rather sacrifice, kalau lu harus kayak sacrifice one? Let's say you have to drop one. Big data analytics kah, digital marketing kah? Which one of your 8 specialties? Mungkin gue akan drop di ini apa sih, lebih ke distribution management ya, gitu. Ya, distribution management itu the things that I got early of my career. Oke. Jadi kan pas zaman di BIT gue di sales organization, gitu, dan sekarang itu udah bisa lebih banyak di automate. If I can just do the big data analytics and digital, I can just automate it. Karena kayak contohnya ini sih apa namanya, route optimization gitu. Dulu gue route optimization beneran manual gitu, ngatur rute sales management. Sekarang kita pakai SAS aja, SAS Logistic Optimizer, itu bisa buat route sendiri gitu, automatic dan lain-lain. Jadi kayak all of those stuff yang nggak bisa tuh sebenarnya leadership skillnya pada saat gue sempat lead 180-40% di satu area ya, itu Sumatera Utara. Umur gue masih 24 tahun lah. Ya, those leadership skill sama experience nggak akan pernah bisa di ini sih. Cuman kalau ngomongin ilmu distribusi dan lain, semua udah bisa di-automate kan. Benar itu sih. Benar. Ada AI, drone, robotics bentar lagi kan pasti semua. Oke, bro. Thank you banget waktunya. Senang banget ngobrol sama lo dan finally understand your side of the story kan. Siap. Selama ini kita sering ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Iya benar, gue sama lo tuh beneran nggak pernah ngobrol kayak gini sih. Kita ketemu ngobrol casual talk. Ya baru hari ini aja nih ngobrol beneran. Kita bisa yang lumayan deep dan heart to heart gitu ya. Ini closing remarks nggak buat teman-teman yang denger? Oke, kalau gue sih lebih ke sini sih. I have my own obituary ya gitu. Ya gue tiba-tiba ngomongin obituary. Iya, maksudnya kayak gue balik lagi kalau gue lahir, obituary gue tuh sama seperti yang diharapin sama orang tua gue sih gitu. Jadi bahasanya gini nih, apa namanya? Ya semua orang bilang alhamdulillah pada saat gue lahir. Jadi pada saat gue meninggal if I die someday gitu ya, gue juga pengen bilang bahwa orang-orang bilang alhamdulillah gue pernah dilahirkan. Lebih gitu sih. Jadi if all of you guys see me gitu ya, sapa gue, dan gue seneng banget develop people, seneng sangat ngobrol sama orang gitu, and I think how can we guys just grow together gitu ya, for the sake of yourself ya, and also ya this country juga sih gitu. Jadi gue ngerasa bahwa ya banyak pencerahan yang gue dapat 3 tahun terakhir sih bro gitu. Jadi kayak gue tidak terlalu transaksional, gue melihat orang lain gitu ya, gue melihat perspektif yang lebih luas gitu, lebih holistik ya, lebih holistik dan juga nggak egois juga gitu ya. Ya grow together sih man, gitu aja sih ya, bareng-bareng kita bisa gitu. Ladies and gentlemen, Aldila Septiadi for much more. Thank you bro udah datang. Bye bye.